apa yang harus dilakukan oleh seorang gubernur ketika mereka menjabat. Kalau seorang pemimpin atau seorang gubernur hanya memberikan kebijakan, memberikan sebuah aturan, itu kan sudah hal yang biasa, sangat biasa sekali. Tetapi reaksi atau action dari seorang pemimpin ketika melihat warganya yang membutuhkan, warganya yang harus dibantu, warganya yang kelaparan, langsung saat itu juga action, tidak harus mikir anggaran, tidak harus mikir aturan apa segala macam. Action saat itu saya rasa cuma dari Freddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan setiap video-video yang saya upload. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas seputar pilihan Gubernur Jawa Barat 2024, yang mana beberapa pekan kemarin ini Golkar resmi menarik atau merekrut Bapak Ridwan Kamil untuk bergabung di Partai Golkar. Apa hubungannya ini dengan Pak Deddy Mulyadi? Nah, hal ini justru menuai beragam komentar atau beragam pendapat di masyarakat, khususnya di Jawa Barat, teman-teman ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali yang berkomentar atau juga yang memberikan pendapatnya di grup WhatsApp saya atau di grup Telegram saya. Ada juga teman-teman yang bahkan sengaja diskusi, ini bagaimana Bang kelanjutan Pak Deddy Mulyadi, karena mereka itu sangat berharap Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di tahun 2024. Nah, saya pribadi selaku warga yang tinggal di Jawa Barat punya pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi begini, ada beberapa pendapat yang masuk ke saya, bahkan saya juga mempunyai pendapat sendiri ya. Apakah dengan Golkar ini merekrut Ridwan Kamil untuk maju atau untuk bergabung di Golkar, apakah Golkar ini akan mengusung Pak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur di 2024, gubernur Jawa Barat tentunya, ataukah akan diusung menjadi gubernur DKI Jakarta, atau bahkan Ridwan Kamil ini akan diusung menjadi capres atau cawapres di tahun 2024. Nah, lalu bagaimana dengan Pak Deddy Mulyadi? Apakah mereka tidak bisa melihat sisi baiknya Pak Deddy Mulyadi atau kinerjanya Pak Deddy Mulyadi selama ini? Itu yang dipertanyakan oleh teman-teman. Karena begini ya teman-teman, ini saya juga punya pendapat pribadi, bahkan saya sudah diskusi dengan teman-teman. Kalau seandainya Pak Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur di tahun 2024, ada beberapa harapan dari teman-teman, khususnya di Jawa Barat, yang diharapkan dari sosok Pak Deddy Mulyadi. Kalau misalkan kita bicara soal infrastruktur ya, oke, Bapak Ridwan Kamil memang beliau itu arsitek. Tetapi teman-teman boleh lihat di Purwakarta ketika Pak Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode dan 1 periode menjadi wakil bupati, beliau telah menyulap atau merubah Purwakarta menjadi sedemikian rupa. Bahkan ini bukan terkenal hanya di Indonesia, tetapi di internasional ya. Purwakarta ini terkenal dengan air mancurnya dan lain sebagainya. Itu siapa yang menciptakan, yang memberikan ide dan gagasan kalau bukan Freddy Mulyadi yang waktu itu menjadi Bupati Purwakarta. Jadi soal infrastruktur antara Pak Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil itu sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Mungkin Pak Ridwan Kamil bisa membangun Al-Jabar, Masjid Al-Jabar atau dan lain-lain. Oke lah, saya tidak bilang atau tidak menyebut kalau Pak Ridwan Kamil ini tidak baik. Tidak seperti itu teman-teman. Tetapi harapan masyarakat kepada Pak Deddy Mulyadi bukan cuma masalah infrastrukturnya. Karena kalau bicara tentang infrastruktur, kita semua sudah bisa melihat apa yang dibangun oleh
negara, apa yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin saat ini, infrastruktur ini sudah tidak aneh lagi. Yang diharapkan dari masyarakat Jawa Barat dan teman-teman saya khususnya yang sering saya diskusi, justru sosok Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi gubernur, beliau diharapkan akan dekat dengan masyarakat, bisa merangkul masyarakat. Itu yang saya rasa belum ada ya, belum ditemukan dari sosok pemimpin-pemimpin saat ini. Ya kalau saat ini yang kita ketahui, yang kita tahu, contoh ya misalkan gubernur Jawa Barat atau wali kotanya atau misalkan gubernur DKI atau siapapun itu, yang kita lihat hanya formilnya saja, hanya kinerjanya yang memang sering kita lihat secara secara ya kerja biasa saja. Tetapi kalau kita melihat sosok Pak Deddy Mulyadi, bayangkan kalau misalkan menjadi gubernur di tahun 2024 nanti, infrastruktur tinggal polos-polos dikit lah. Bahkan Pak Deddy Mulyadi di video 4 tahun yang lalu, ketika beliau diusung ya oleh Partai Golkar, waktu itu Golkar mengusung Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur atau calon gubernur. Bahkan waktu itu kalau tidak salah awalnya Pak Deddy Mulyadi dicalonkan ya. Tetapi ketika ada Pak Deddy Mizwar, ditukar akhirnya Deddy Mizwarnya yang menjadi calon gubernur dan Pak Deddy Mulyadi menjadi wakil gubernur. Ya, tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu Golkar mengusung beliau. Tetapi di tahun ini kita belum tahu ya. Yang kita tahu baru merekrut Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Baru itu. Ya balik lagi teman-teman, bayangkan ketika Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di tahun 2024, gubernur Jawa Barat, ini akan sangat beda sekali suasananya. Ini menurut pendapat saya ya, akan beda sekali suasananya. Sekarang saja ketika Pak Deddy Mulyadi menjadi wakil ketua Komisi 4 DPR RI, beliau belusukan, ketemu warga, ketemu masyarakat, tidak sungkan-sungkan untuk membantu. Ya terlepas dari orang-orang bilang, oh ini pencitraan, oh ini hanya sebatas konten. Ya terlepas dari itu, oke lah, kita tidak tahu ya niat seseorang itu, tidak tahu. Tetapi coba bayangkan teman-teman, saya sering sampaikan di video-video sebelumnya, di setiap konten-konten Pak Deddy Mulyadi atau keseharian Pak Deddy Mulyadi yang diliput atau yang diupload ke media sosial khususnya di YouTube, Pak Deddy Mulyadi selalu meluangkan waktu, selalu memberikan sesuatu kepada warga atau masyarakat yang beliau temukan di jalan. Satu contoh. Kemarin saya menonton video Pak Deddy Mulyadi ketika bertemu dengan sekumpulan anak-anak yang nyentrik yang ditemukan di jalan ketika mereka menumpangi sebuah truk. Katanya itu anak-anak Subang yang tampilannya itu kayak anak pang ya, mohon maaf ya saya katakan demikian. Tapi di situ saya tersentuh ya dengan apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Kalau soal ngajak makan di pinggir jalan itu mungkin orang lain bisa lakukan, itu mungkin orang lain juga bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi yang disampaikan oleh beliau kepada anak-anak tersebut, beliau itu memposisikan itu bukan seperti pejabat, bukan seperti seorang pemimpin, tetapi beliau mengarahkan anak-anak tersebut atau menyampaikan atau memberikan saran, memberikan nasihat kepada anak-anak tersebut seperti seorang orang tua kepada anaknya. Bahkan beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada anak-anak tersebut apa yang terjadi ketika mereka terus berpenampilan seperti ini. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman, kalau kita bicara tentang Pilkada 2024, waduh, ini sangat saya rasa ayolah teman-teman kita dukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur di tahun 2024. Kalau misalkan ada teman-teman yang sebagian yang bilang, oke lah, kalau misalkan untuk menjadi seorang presiden mungkin masih jauh ya, langkahnya itu belum sampai ke situ. Ada beberapa yang bilang seperti itu.
Walaupun tidak sedikit yang berharap Pak Deddy Mulyadi menjadi presiden di tahun 2024. Nah, tetapi dalam hal ini kita fokus saja untuk terus mensupport, terus mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di tahun 2024 nanti, khususnya gubernur Jawa Barat. Karena saya yakin ini akan berbeda, teman-teman. Hasilnya ini akan berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur di tahun 2024, gubernur Jawa Barat tahun 2024, saya yakin ini hasilnya akan beda. Dan saya sangat menunggu sekali, sangat mengharapkan sekali kehadiran beliau menjadi gubernur. Apa yang harus dilakukan oleh seorang gubernur ketika mereka menjabat? Nah, satu hal yang masyarakat ini harapkan dari seorang pemimpin adalah kedekatan seorang pemimpin dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Kalau seorang pemimpin atau seorang gubernur hanya memberikan kebijakan, memberikan sebuah aturan, itu kan sudah hal yang biasa, sangat biasa sekali. Tetapi reaksi atau action dari seorang pemimpin ketika melihat warganya yang membutuhkan, warganya yang harus dibantu, warganya yang kelaparan, langsung saat itu juga action, tidak harus mikir anggaran, tidak harus mikir aturan apa segala macam. Action saat itu saya rasa cuma ada di Pak Deddy Mulyadi. Teman-teman boleh cek apa ada yang seperti Pak Deddy Mulyadi. Saya rasa belum ada ya. Sejauh ini saya belum melihat seperti itu. Ini pendapat saya, teman-teman. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal, ketika Partai Golkar merekrut Ridwan Kamil, bukan berarti Partai Golkar ingin mengusung Ridwan Kamil untuk maju kembali di Pilgub Jabar tahun 2024. Bisa jadi gubernur DKI, bisa jadi calon wakil presiden, itu bisa saja. Bahkan bisa saja Golkar mengusung Ridwan Kamil untuk menjadi presiden di tahun 2024. Sekalipun hari ini kita tahu panas sekali ya, Pak Anies ini kesana kemari kunjungan ke tiap daerah. Tetapi ya itu kan bukan final ya, belum final ya, ini baru sebatas ya mungkin publikasi kepada masyarakat bahwa inilah calon yang diusungnya gitu. Tapi balik lagi teman-teman, kalau kita bicara masalah pemimpin, kalau kita bicara masalah calon khususnya gubernur, wah saya udah tidak ragu lagi ya untuk mendukung Pak Deddy Mulyadi. Sekalipun kita belum tahu ini hasilnya bakal seperti apa, tapi kita bisa melihat dari riwayatnya ketika beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode dan Wakil Bupati Purwakarta 1 periode. Silakan teman-teman yang punya pendapat, yang punya komentar, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing, bisa saling bertukar pikiran, supaya kita bisa melihat pendapat teman-teman semuanya ya. Silakan untuk teman-teman berkomentar apa pendapat teman-teman tentang Partai Golkar yang merekrut Pak Ridwan Kamil dan bagaimana nasib atau kelanjutan Pak Deddy Mulyadi di pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2024 nanti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.